Sobat semua Sampurasun, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Hariman Andre Patiana Kota dari kampus Universitas Kristen Maranatha. Hari ini saya mau ngajak teman-teman profesional muda, calon profesional ya, Anda yang mau jadi pemimpin masa depan. Ikuti perbincangan saya dengan tamu spesial hari ini. Seorang dosen masih muda, keren juga ya. Pak Hengki Lisan Suwarno. Apa kabar Pak Hengki? Baik Pak Hariman. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Teman-teman, Pak Hengki ini doktor dalam bidang ekonomi dan hari-hari ini dipercaya sebagai seorang kaprodi, kepala program studi, ketua. Ya, ketua program studi. Bukan kepala ya. Bukan. Ketua program studi Magister Manajemen di Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Kristen Maranatha. Anda sebagai seorang profesional tentu butuh untuk mengupgrade diri. Calon profesional apalagi. Belajar itu sesuatu yang dibutuhkan sepanjang hayat. Kalau kita ingin karir kita gemilang, maka jadilah seorang pembelajar. Dan di sini kita punya fasilitatornya. Pak Hengki, saya dengar Maranatha itu punya program Magister Manajemen. Nah, ini program studi yang seperti apa? Dan Pak Hengki mungkin bisa cerita profil lulusan yang diharapkan dari program studi ini apa sih? Ya, baik Pak Hariman. Terima kasih ini kesempatannya Pak Hariman ya. Lama mau ngobrol tapi baru ini sekarang. Iya betul. Jadi kalau di program Magister Manajemen ya kami punya misi ya. Jadi kami punya misi. Misi itu kan sebetulnya bicara tentang alasan keberadaan suatu organisasi ya. Reason there Iya, lah gitu. ya. Jadi kami punya misi menciptakan para strategic enterprise leader manager. Wow. Ya. Jadi strategik itu kan artinya bagaimana kita gitu ya sebagai seseorang yang berada di organisasi itu bisa mengamati gitu ya, bisa menganalisis perubahan lingkungan yang terjadi ya. Kemudian kita juga bisa setelah itu kita juga bisa merumuskan strategi. Bukan hanya untuk beradaptasi, tapi juga untuk bisa bersaing dan bahkan juga bisa untuk sustain di kemudian hari, gitu ya. Itu strategik ya. Jadi poin yang pertama itu. Gitu. Kemudian ada kata enterprise di situ. Nah ini menarik sekali nih kata enterprise yang mungkin belum pernah orang sadari gitu ya. Jadi enterprise itu bagaimana kita di suatu organisasi, baik itu organisasi punya kita sendiri sebagai wirausaha maupun kita bekerja di organisasi tersebut, kita berupaya untuk bisa mengembangkan organisasi itu. Nah, enterprise, ciri-ciri dari enterprise itu adalah suatu perusahaan yang punya sistem yang kompleks. Kenapa punya sistem yang kompleks? Karena dia berkembang. Ada divisi-divisi gitu ya di dalamnya gitu. Nah, harapan kami di gitu ya, kami menciptakan juga para pemimpin organisasi yang punya gitu ya, punya daya upaya untuk bisa mengembangkan organisasinya gitu. Wow. Ya. Kemudian ada kata leader dan manager. Nah, ini kami gabungkan. Biasanya kan konsep leader itu kan dan manager sesuatu yang terpisah gitu ya. Atau katakanlah ada juga yang menganggap itu sama padahal berbeda. Ya. Jadi untuk yang leader sendiri seperti yang kita ketahui ya, leader itu kan sebetulnya bukan hanya bicara posisi sebenarnya. Leader itu bicara tentang dampak,
ya. Jadi siapapun kita gitu ya, apapun posisi kita, tidak harus menjadi seorang yang punya jabatan ya, gitu ya. Tapi leader itu bagaimana kita memiliki dampak dari apa yang kita buat gitu ya ke organisasi, memberikan dampak yang positif. Nah, spirit inilah yang kita tanamkan juga ke para mahasiswa khususnya di Magister Management ya. Lagian kalau saya teringat kan, kalau kita setia dalam hal perkara-perkara kecil, maka kita kan dikasih perkara-perkara yang besar. Artinya pada saat kita di sebuah organisasi, kita belum punya jabatan apapun, kita setia dalam perkara-perkara kecil, Jabatan gitu ya, yang ikut kita. jabatan tuh ngikut kita. Gitu Bukan ya. kita cari-cari jabatan. Betul seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah manajer, melakukan perencanaan, melakukan pengorganisasian, kemudian directing bawahan kita, dan controlling gitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan di organisasi itu efektif dan efisien. Nah, jadi seperti itu harapan kami ya, menciptakan profil lulusan yang strategic enterprise leader manager. Wow. Teman-teman kan pasti mau kan ya. Siapa yang nggak mau jadi seorang yang punya pikiran dan tindakan strategik? Pasti teman-teman mau. Dan pasti juga pengen untuk menjadi sosok yang kehadirannya itu bisa membesarkan perusahaan sendiri atau perusahaan dan komunitas di mana kita ada kan gitu ya. Pasti kita juga punya harapan itu. Dan kalau ditanya siapa yang mau jadi leader, ya minimal kan kita jadi leader untuk diri kita. Ya. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, ya kita juga bisa memimpin orang lain. Dan ketika memimpin orang lain itu kan butuh skill, butuh keterampilan yang boleh saya bilang di atas rata-rata lah ya. Dan jadi seorang manajer, wah ini kan teman-teman mau ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sangat menarik itu, mungkin saya ingin ngulik lebih jauh lagi, Pak Eki. Nah, dari profil itu kemudian konsentrasi studi di sana kan. Kalau kita ngomong manajemen kan sesuatu yang luas banget gitu ya. Ada manajemen transportasi lah misalnya. Kalau ini ya ada manajemen pergudangan lah, macam-macam Pak. Nah ini kalau yang dikembangkan di Maranatha itu apa saja konsentrasinya? Oke, jadi mungkin saya berawal dari kata enterprise tadi ya. Sebetulnya enterprise itu ya bisa juga berlaku untuk organisasi yang komersil dan organisasi yang non komersil ya, gitu ya. Non komersil itu kayak gereja. Ya betul, gitu gereja, ya. kemudian komunitas gitu ya. Karena ada juga mahasiswa kami yang dia bentuk komunitas ya, khususnya untuk menjangkau anak-anak muda untuk bisa berkembang. Ya. Jadi yang penting spiritnya itu adalah bagaimana istilah enterprise itu spiritnya adalah mengembangkan organisasi itu supaya apa? Supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu ya. Supaya bisa memperbesar berkatnya lah untuk orang lain seperti itu. Nah, berawal dari situ maka konsentrasi-konsentrasi yang ada di kami juga itu fokusnya kepada pengembangan organisasi yang baik komersil maupun yang non komersil gitu ya. Di kami ada beberapa konsentrasi ya, totalnya ada 9 konsentrasi. Wah, banyak juga ya. Teman-teman bisa dengar baik-baik mana yang cocok buat lo. Betul. Ya. Jadi yang pertama itu konsentrasi yang memang sudah lama ya, ini strategic marketing management. Namun kami fokus kepada consumer behavior dan komunikasi pemasaran gitu ya. Kemudian ada strategic financial management. Kami fokus ke corporate finance, strategic corporate finance ya. Kemudian ada kewirausahaan. Kami fokusnya sebetulnya lebih ke strategic entrepreneurship ya. Tetapi
lebih fokus lagi ke individual and corporate entrepreneurship. Nah mungkin Hmm. penasaran ya apa tuh Iya, bedanya apa? individual dan corporate entrepreneurship ya, gitu ya. Kemudian ada juga konsentrasi strategic human resource management. Nah kalau Oh, ini yang SDM ya. fokusnya ke manajemen pengetahuan dan juga manajemen sumber daya manusia. Oke. Ya. Lalu ada nih yang lain juga, bisnis anti aging dan estetika. Wah, Ini kami ini oh, lagi booming lagi sekarang. booming sekarang Banyak ya, kan orang pengen muda terus. Nah, yang muda terus ya. Jadi kalau ini kami kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran kedokteran. Wow, ya, ini lintas Fakultas, disiplin ya. dan ini merupakan satu-satunya konsentrasi magazine manajemen yang eh, kita punya gitu ya. Ini Jadi kalau kampus lain belum ada. oh, Bisnis anti aging dan estetika itu kampus lain belum ada oke. gitu ya. Ini bisa dibilang keunggulannya ya. Keunggulannya. Teman-teman yang jadi dokter yang mau kemudian kembangkan karir dari dokter umum, ini Betul, kan juga betul, bisa betul. kan. Bahkan dari mahasiswa-mahasiswa yang kami yang ada di kami itu, bahkan mereka itu ingin membuka bisnis anti aging klinik gitu ya. Oke. Kliniknya. Jadi memang salah satu syarat untuk membuka itu kan bisnis anti aging kan memiliki background dari kedokteran dan juga ini ya, ada pengalaman di inilah, kuliah di bisnis lah ya. Bisnis, ya. Bisnis. Kemudian ada tourism management. Tourism. Ya, tourism management. Kemudian ada manajemen gereja. Oh, manajemen Ya, gereja manajemen juga, gereja ya. juga ada. Ini kabar baik buat Ya, yang satu profesi sama saya gitu ya. Teman-teman betul. pendeta atau juga pengerja-pengerja di gereja kan. Betul. Aktivis-aktivis Dan gereja. ini satu-satunya di Bandung yang ada konsentrasi manajemen gereja. Dan Universitas Kristen yang Protestan Betul. satu-satunya di Bandung, Maranatha. Betul, betul. Kemudian ada juga manajemen rumah sakit. Nah, Oke. manajemen rumah sakit ini kami kerjasama dengan Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran gigi. Nah, Oke. gitu. Itu konsentrasinya untuk bisa tadi menciptakan strategic enterprise leader manager di organisasi komersial maupun non komersial. Non-komersial. Nah, ini teman-teman menarik pisan kan? Dari 9 konsentrasi itu bisa nanti 9 podcast saya dengan Pak Hengki khusus ya. Betul, Kita betul. bisa ngurai itu lebih dalam ya supaya teman-teman yakin dan ketika masuk ke Maranatha, wah betul-betul terbantu untuk menjadi seorang enterprise tadi Betul, ya, betul. menjadi seorang manajer, menjadi seorang leader. Gitu ya. Ini penting sekali. Nah, kalau begitu Pak Hengki, untuk ini kalau kita mau kembangin bisnis itu kan kita juga butuh mitra kan ya, Iya, butuh jejaring. betul. Nah, Betul, betul. kalau teman-teman di Magister Manajemen di Maranatha ini punya mitra-mitra yang kalau teman-teman profesional ini masuk, kemudian dia bisa, kan salah satunya itu ya, kita datang kuliah itu bukan cuma dapat ilmu, Betul, tapi betul. dapat jejaring. Betul. Nah, Iya. Jadi ini ada pengalaman menarik nih ya. Ada satu mahasiswa sekarang sudah jadi alumni ya. Ada satu mahasiswa tadinya tuh bekerja di perusahaan ya. Kemudian masuk ke MM, kenalan dengan mahasiswa yang lain. Mahasiswa temannya punya bisnis scaffolding. Jadi alat-alat berat gitu ya untuk Oke. bangun. Terjalinlah pertemanan di antara mereka. Kemudian mahasiswa yang tadinya bekerja di perusahaan ini punya bisnis scaffolding. Oke. Ya. Jadi itu yang sampai sekarang dan mahasiswa yang itu sudah sering sekali jadi pembicara di event-event Magister Management sebagai alumni yang berhasil. Berhasil. Jadi artinya perkuliahan di MM itu bukan hanya juga cari ilmu, juga cari ini ya, jejaring, teman bisnis. Buka jejaring, Betul. memperluas. Betul. Ya. Dan sebetulnya ini tidak hanya di di S2 manajemen ya, di S1 manajemen juga sama penerapannya, karena kita juga ada kewirausahaan gitu ya. Jadi ada satu mahasiswa yang dia punya bisnis properti.
Kemudian project presentasinya itu adalah bisnisnya dia. Kemudian ada teman yang dengar kan, ternyata teman yang dengar ini adalah dia pengusaha ini yang semen putih itu apa namanya itu? Oh iya ya. Ya. Jadi bisa menjadi Betul, penyedia semen buat temannya. Betul. Nah, setelah mereka presentasi di kelas yang sore, Langsung mereka saya lihat di kantin mereka makan berdua tuh. makan berdua, langsung tanda tangan kontrak. Langsung tanda tangan kontrak. Jadi atmosfer yang kita bangun di Magician Management juga tidak hanya mengajarkan juga tentang ilmu-ilmu atau konsep-konsep teori ya, tetapi juga jejaring itu. Jejaring itu yang kita juga inginkan antara mahasiswa ini, mereka juga punya koneksi satu sama lain. Begitu. Atmosfer itu yang dibangun ya. Betul, makanya kalau salah satu rencana strategis dari kita Universitas Kristen Maranatha kan kita punya namanya pengembangan suasana akademik. Iya. Nah, itu dia. Itu kan salah satu strategis ya yang kita suasana akademiknya harus kondusif ya. Betul. Dan suportif. Ya. Betul. Nah, ini teman-teman mungkin penasaran. Kalau daftar di MM Maranatha itu gimana caranya? Iya. Ada beasiswa nggak sih, atau ada info apa yang teman-teman bisa cepat-cepat ini nggak tahan nih, gue pengen jadi enterprise, gue pengen jadi leader, pengen jadi manager ya. Betul. Jadi kalau untuk daftar ke Magician Management sebetulnya ada beberapa jalur. Ya, yang pertama kan jalur reguler biasa ya. Kemudian ada juga jalur RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi beberapa mata kuliah di MM, totalnya ada 6 mata kuliah, itu bisa dikonversi dari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja ini nanti teman-teman bisa mengevaluasi diri, ya, melakukan evaluasi diri. Kemudian kita berikan 6 mata kuliah itu beserta deskripsinya gitu ya. Kemudian bisa coba untuk menilai diri sendiri dulu gitu ya. Apakah dengan pengalaman kerja ini bisa mengkonversi mata kuliahnya. Kemudian nanti kita ada asesmen berupa interview ya. Nah, kemudian dari situ bisa diputuskan nanti apakah bisa dari pengalaman kerja itu bisa mengcover 6 mata kuliah ini atau tidak. Itu jalur RPL. Kemudian juga ada jalur beasiswa mitra. Ya. Jadi untuk yang dari gereja, dari perusahaan gitu ya. Kita sudah ada kerjasama dengan Prodia, dengan Tribun, ya, dengan beberapa perusahaan lainnya juga. Itu bisa dapat potongan biaya. Ya. Beasiswa berupa potongan. Betul sekali. Berupa biaya khusus ya. Gitu. Bahkan potongan yang paling besar itu adalah satu orangnya hanya bayar 10 juta per semester. 10 juta per semester. Total kita ada 3 semester. Jadi mengambil S2 hanya 30 juta. Betul. Tapi kita berkembang ya, dan itu memperlengkapi kita untuk mengembangkan komunitas kita, ya, perusahaan kita, bisnis kita. Ya. Penasaran untuk mau melihat, teman-teman bisa nanti lihat di info berikut ini ya. Ada websitenya, ada info untuk daftar dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Saya cukupkan dulu ya percakapan kita hari ini. Hatur nuhun pisan. Ya. Sami-sami. Terima kasih juga untuk teman-teman calon profesional, calon leader. Hatur nuhun kata orang Sunda ya. Teman-teman sudah tongkrongin channel ini, Ais Podcast Universitas Kristen Maranatha. Sampai bertemu dengan saya Hariman dan Hengki. Salam dari kami, salam Ait Podcast, integrity, care, excellence.